Hai, welcome to Felix Chris Channel. Felix Chris di sini seperti biasa bakal banyak cerita-cerita seru buat kamu, dan kali ini kita bakal berpetualang ke salah satu tempat yang cukup terkenal di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik subscribe, terus nanti setelah nonton, klik like juga, dan tekan tombol notifikasi. Jadi kamu bakal tahu kapan kira-kira ada video baru muncul di channel ini. Oke? Pasarian Imogiri, atau lebih dikenal dengan sebutan Makam Imogiri, udah tahu ya, itu letaknya di Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, kurang lebih 16 km di selatan Keraton Yogyakarta. Nah, makam ini itu bukan makam sembarangan, juga termasuk salah satu warisan budaya yang memang selalu sampai sekarang masih dijaga, kemudian masih banyak dikunjungi orang-orang untuk berziarah. Apa yang spesial dari Makam Imogiri? Dari kata Imogiri dulu nih. Itu berasal dari kata himo dan giri. Himo itu bisa diartikan sebagai kabut, dan giri itu gunung. Jadi istilahnya bisa diartikan sebagai gunung yang berkabut. Mungkin dulu memang daerah sana masih sangat-sangat dingin ya. Kalau sekarang udah panas, mungkin dulu masih ada kabutnya, jadi sebutannya Imogiri. Makam Imogiri sendiri ini adalah tempat peristirahatan terakhir untuk sultan, kemudian raja-raja dari Keraton Mataram, yang sekarang sudah terbagi dua, yaitu di Yogyakarta dan di Surakarta. Kalau pemilihan lokasinya sendiri di atas bukit gitu ya, tempat yang tinggi, ini memang nggak lepas dari sejarah pra-Hindu di Jawa yang menganggap tempat-tempat tinggi atau gunung itu sebagai tempat bersemayamnya roh nenek moyang. Selain itu ada kepercayaan juga yang menganggap bahwa semakin tinggi tempat dimakamkan atau disemayamkannya seseorang, berarti semakin tinggi juga derajatnya. Pasarian Imogiri sendiri dibangun di tahun 1632. Pembangunan kompleks makam ini sendiri dipimpin oleh Kyai Tumenggung Citrokusumo. Itu kalau dilihat dari arsitekturnya, ini adalah perpaduan antara arsitektur Hindu dan Islam. Ada bata-bata merah, ada ukiran-ukirannya juga. Jadi kalau misalnya kamu ke sana, atau mungkin sempat lihat gambarnya, feel-nya itu kayak ada feel di Bali gitu kalau kita lihat gapura-gapuranya, tapi juga tetap kerasa Jawa yang Islam juga, karena memang akhirnya itu perpaduan antara Hindu dan Islamnya cukup kental di kompleks makam Imogiri. Nah, yang spesial dari bangunan-bangunan atau arsitektur yang ada di kompleks makam Imogiri itu adalah batu batanya. Kenapa? Karena ternyata batu bata di sana itu tidak disambung dengan menggunakan campuran semen seperti yang kita tahu sekarang untuk bangunan-bangunan modern gitu ya. Itu mereka menggunakan metode kosot gitu. Apakah metode kosot itu? Jadi metodenya itu adalah menggosokkan dua batu bata, ada dikasih air sedikit, jadi kayak digosok-gosok-gosok, terus nanti mereka akan merekat sendiri, nempel sendiri kalau misalnya sudah kering gitu. Kok bisa gitu? Karena katanya sih memang batu bata zaman itu di abad-abad ke-17 itu ada campuran tertentunya yang memang kalau digosokkan gitu bisa nanti akhirnya merekat. Kalau batu bata yang sekarang mungkin karena campuran udah beda, jadi kalau ditumpuk, digosok yang ada ya gitu aja gitu. Nggak mungkin bisa nempel. Kalau dulu ya amazing ya, sampai bisa ada campuran, jadi nggak perlu semen untuk merekatkan antar batu bata. Kalau untuk lokasinya sendiri, seperti tadi sudah dibahas di awal, kan memang ada di tempat yang tinggi, jadi di puncak bukit di kompleks itu. Jadi kalau untuk naik ke sana memang harus menaiki ratusan anak tangga, kemudian juga nanti kalau sampai atas memang harus menggunakan baju adat atau baju tradisional gitu. Tapi memang nggak di semua kompleks, harus ketika memang mau masuk ke dalam kompleks makam harus mengenakan baju tradisional Jawa. Tapi kalau misalnya kamu ke sana cuman pengen naik anak tangganya gitu ya sampai gapura depan pakai baju yang sopan udah cukup bisa gitu. Jadi nggak perlu full baju Jawa, kecuali kalau kamu memang mau masuk ke dalam kompleks yang lebih sakral gitu ya, memang harus berganti, dan di sana ada disediakan untuk baju adatnya. Kalau di kompleks makam Imogiri sendiri kan terbagi juga ke beberapa bagian. Ada bagian yang memang sangat sakral, ada yang boleh untuk masyarakat umum berkunjung aja sambil duduk-duduk sambil foto-foto. Area pertama itu merupakan ruangan publik yang ditandai dengan adanya gapura supit urang. Itu adalah jalan masuk menuju ke kompleks Kasultan Agungan. Terus area kedua itu yang semi sakral, itu bernama Sri Manganti dengan adanya gapura Paduraksa. Kemudian kalau dibandingkan nih, beda dengan gapura Supit Urang, gapura Paduraksa ini memiliki atap, dan semua gapura Paduraksa ini pada Pasarian Imogiri punya daun pintu gitu ya. Jadi bukan cuma gapura terbuka, tapi ada daun pintu yang bisa dibuka tutup. Yang unik dari pintu yang terdapat di gapura ini, terdapat ornamen sayap
yang ternyata kalau ditelisik lagi itu ada filosofi Jawa yang melambangkan sayap itu kan burung kalau misalnya terbang lepas gitu ya ke alam, itu juga melambangkan bahwa jiwa-jiwa atau tubuh manusia setelah dimakamkan itu akan lepas dan menuju ke alam selanjutnya. Terus lanjut ke area selanjutnya yang lebih sakral, itu disebut area Kedaton. Nah, di area sakral inilah terdapat makam raja dan keluarga dekatnya. Di situ semua. Pertanyaannya, siapakah raja yang pertama kali dimakamkan di kompleks makam Imogiri? Jawabannya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi kalau misalnya naik ke atas tangga gitu ya, lurus ke atas, itu yang paling atas adalah Sultan Agung. Dan kemudian kerabat-kerabat Sultan Agung, dan dilanjutkan sampai sekarang ke penerus-penerusnya. Bahkan setelah Mataram Islam dibagi menjadi dua, Surakarta dan Yogyakarta, tradisi itu tetap terus dijaga gitu ya. Jadi raja dan keluarganya itu tetap dimakamkan di kompleks makam Imogiri sesuai dengan urutannya. Terus pembagiannya gimana untuk makam Imogiri ini? Karena kan akhirnya Mataram Islam terbagi menjadi dua, di sebelah mana atau bagian mana yang Jogja, bagian mana yang Surakarta. Nah, kalau sekarang Pasarian Imogiri ini terbagi menjadi beberapa kompleks utama. Yang pertama adalah Kasultan Agungan, kemudian Pakubuanan, Kasunanan Surakarta, dan Kasultanan Yogyakarta. Kalau di kompleks makam Raja-Raja Kasultanan Yogyakarta, itu terdapat 3 astana atau kedaton sebagai ruang inti pemakaman Sultan. Apa aja? Ada yang pertama adalah Kedaton Kasuargan, itu sebagai makam Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dan Sri Sultan Hamengkubuwono ketiga. Kemana yang kedua? Nanti kita bahas ya. Kemudian ada Kedaton Besiaran, itu sebagai makam Sri Sultan Hamengkubuwono keempat, kemudian kelima, dan juga keenam. Ada juga Kedaton Saptorenggo, ini sebagai makam Sri Sultan Hamengkubuwono ketujuh, kemudian ke-8, dan juga Sultan Hamengkubuwono ke-9. Terus tadi kan 1 dan 3 gitu ya yang ada di Kedaton Kasuargan. Kemanakah atau di manakah makam Sri Sultan Hamengkubuwono II? Ternyata beliau dimakamkan di kompleks makam raja-raja di Kota Gede. Jadi kalau misalnya kamu mau berziarah gitu ya, nanti kalau misalnya mau ke semua makam, terpaksa harus datang ke 2 kompleks karena Sultan Hamengkubuwono II itu di makam Kota Gede. Memang akhirnya usianya sudah ratusan tahun ya makam Imogiri ini, dan memang sudah melewati berbagai macam pasang surut Mataram dan sejarahnya dan kisah-kisahnya, tapi ternyata masih kukuh kompleks makam Imogiri walaupun sampai sekarang juga sudah terbagi menjadi 2. Tapi memang akhirnya peristirahatan terakhir Raja-Raja Mataram dan keturunannya ada di kompleks makam Imogiri. Jadi buat kamu yang belum pernah ke sana, pengen tahu seperti apa sejarah, kemudian bentuk makamnya, terus apalagi kisah-kisah unik yang ada di sana, jangan lupa kapan-kapan buat mampir ke makam Raja-Raja Imogiri di Kabupaten Bantul. Ya. Terima kasih sudah menyimak Felix Story untuk kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di Felix Story selanjutnya. Bye-bye!